Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita akan belajar tentang grow up atau bertumbuh, atau kita belajar tentang kedewasaan spiritual. Saudara, kedewasaan spiritual atau kedewasaan dalam kekristenan itu tidak bisa muncul tiba-tiba, saudara. Tetapi yang namanya mature atau kedewasaan spiritual itu bisa saudara dapat kalau saudara mengusahakannya. Jadi kalau ada statement yang mengatakan tua itu pasti, itu betul. Tetapi tentang kedewasaan, dewasa itu diusahakan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu diusahakan. Artinya kedewasaan spiritual, kedewasaan mentalitas dan karakter kita tidak bisa terwujud kalau kita tidak mengusahakannya. Saudara kalau ingin punya rumah yang bagus, saudara nggak ada usaha, saudara nggak bisa memilikinya. Saudara kalau ingin punya keluarga yang harmonis, suami istri hubungannya peaceful, dengan anak-anak peaceful, itu tidak muncul dengan sendirinya. Itu ada kurikulum untuk mewujudkannya. Kalau kita ingin punya gereja yang besar, gereja yang banyak jiwa-jiwa, gereja yang banyak menjadi berkat bagi masyarakat, itu tidak muncul dengan sendirinya. Itu ada kurikulum, ada step by step langkah nyata yang harus kita usahakan. Dan termasuk tentang kedewasaan. Kedewasaan di dalam spiritualitas kita tidak bisa muncul dengan tiba-tiba, melainkan harus diusahakan. Nah saudara, karena itu kalau kita ingin menjadi Kristen yang dewasa, mari punya komitmen untuk mengusahakannya. Mari saudara terjun dalam latihan-latihan spiritual. Mari saudara terjun dalam komitmen-komitmen untuk membuat kerohanian kita semakin matang di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan lihat hidup kita, Tuhan berkenan atas kita. Nah saudara, pertumbuhan itu bisa terjadi kalau kita menggabungkan diri dalam komunitas. Lukas 2 ayat 46 Alkitab berkata seperti ini. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah saudara, Alkitab menceritakan bahwa ketika Yesus berusia 12 tahun, kemudian dia dibawa untuk mengikuti perayaan spiritual yang ada. Kemudian setelah selesai ternyata Yesus terpisah dengan orang tuanya. Dan hal itu disengaja oleh Yesus. Orang tuanya nyari Yesus selama 3 hari tidak ketemu, dan ternyata orang tuanya mendapati bahwa Yesus duduk. Perhatikan kata kerja Yesus. Yesus duduk, Yesus mendengar, dan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah saudara, duduk, mendengar, belajar firman, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan adalah esensi dari komsel Bapak Ibu Saudara. Duduk, mendengar sesuatu yang diajar, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu adalah esensi dari yang namanya DNA dari komsel. Nah menarik sekali, sejak usia 12 tahun Alkitab mengcapture Yesus, bahwa Yesus bukan seperti anak yang suka bermain. Yesus bukan tipe anak yang suka mencari hal-hal yang lain, tetapi Yesus merupakan tipe anak yang suka duduk, mendengar, dan sharing akan kebenaran firman Tuhan. Artinya Yesus adalah pribadi yang suka menggabungkan diri dalam komunitas spiritual yang namanya komsel saat ini. Makanya tidak heran Tuhan Yesus semakin hari, Alkitab berkata, semakin dicintai Allah dan dicintai manusia. Ini indikasi kedewasaan.
dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama. Ada orang yang berkenan kepada Allah tetapi belum tentu berkenan kepada sesama etika moralnya. Ada orang yang gak berkenan kepada Allah tapi berkenan kepada manusia dengan cara korupsi, dengan cara memegang jabatan yang tinggi, dihormati semua orang, tapi cara kerjanya gak berkenan kepada Allah. Nah, Yesus mempunyai kombinasi yang lengkap. Dia berkenan kepada Allah dan berkenan kepada manusia. Dua indikasi kedewasaan spiritual adalah ketika kita beres dengan Tuhan dan kita beres dengan sesama. Nah, itu Yesus dapatkan startingnya adalah ketika Yesus suka menggabungkan diri dalam komunitas Komsel pada waktu itu. Nah, saudara, Alkitab mengcapture Yesus meninggalkan orang tuanya dan mengikuti Komsel selama 3 hari. Nah, mungkin ada juga hal-hal lain yang dilakukan oleh Yesus. Setiap hari dia datang ke bait Allah, setiap hari dia mendengarkan alim ulama yang tidak tercatat di Alkitab. Nah, hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus bisa bertumbuh menjadi dewasa dalam spiritual karena Yesus mencintai yang namanya ibadah, saudara, yang namanya komunitas, yang namanya Komsel. Karena itu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau grow up secara spiritual dan mental, salah satu caranya adalah saudara gabung dalam Komsel seperti yang diteladankan Yesus. Kalau Yesus saja sangat begitu punya passion untuk mengikuti Komsel supaya bisa membuat kerohaniannya terus bertumbuh. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Komsel merupakan produk gereja yang dibentuk bukan untuk banyak-banyakin program, tetapi Komsel merupakan produk yang dibentuk gereja untuk membuat setiap jemaat semakin dewasa. Yang dulu gak bisa baca firman, di situ bisa baca firman. Yang dulu gak bisa buka Alkitab, melalui Komsel bisa buka Alkitab. Yang dulu tidak berani kesaksian, di Komsel dilatih untuk berani bersaksi tentang Yesus. Yang dulu tidak berani dan tidak bisa membagikan firman Tuhan, di Komsel belajar bersama, berani membagikan firman, berani berdoa, berani bersaksi, sampai pada satu titik berbuah dan berdampak bagi sesama, bagi gereja dan semua orang. Karena itu di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bertumbuh, salah satu caranya, mari tergabung dalam komunitas seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bukan cuma ibadah di hari Minggu, tetapi Alkitab mengajarkan Yesus tiap-tiap hari mengikuti perkumpulan-perkumpulan yang ada. Karena itu bisa mendewasakan kerohanian kita. Karena itu mari di dalam kehidupan kita tetap mengobarkan api Komsel di dalam hidup kita. Mari setiap program-program kegiatan perkumpulan gerejawi yang diadakan di Gereja Islam Masih Pegangsaan maupun TPI-TPI yang ada, kita punya kerinduan. Karena di situ kita dibentuk, sedang diusahakan untuk menjadi pribadi yang dewasa. Sehingga Tuhan bisa berkenan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.